tahu Engkau Tuhan yang baik, sangat baik, dan yang terlalu baik bagi kami. Kasih setiamu selalu baru tiap pagi, rahmatmu selalu baru tiap pagi. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami bersyukur buat segala yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan yang tak habis-habisnya. Terima kasih Tuhan. Malam ini Tuhan ajarkan kami kebenaran firman-Mu, agar kami bukan saja menjadi pendengar tapi juga pelaku-pelaku firman, sehingga kami melakukan apa yang firman-Mu katakan, apa yang firman-Mu ajarkan. Tuhan tolong kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Berfirmanlah, berbicaralah kepada kami Tuhan, tegur kami, ingatkan kami, hibur kami, kuatkan kami, agar kami selalu berjalan di jalan-Mu saja. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang besar, yang dahsyat, yang tidak pernah meninggalkan kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur sudah melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan sampai di hari ini. Amin. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus buat semua rahmat-Nya. Kita sudah bahas firman Tuhan juga sampai di Matius pasal yang ke-17. Kita sudah akhiri minggu lalu. Sekarang kita masuk di Matius pasal 18. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Lalu kemudian nanti kita akan lihat, kalau ada waktu kita akan coba semuanya. Saya akan coba jelaskan. Tapi kalau tidak ada waktu kita akan bahas sampai ayat yang ke-5 saja. Jadi kita akan baca berganti-gantian. Saya baca Matius 18 ayat 1, saudara baca ayat yang kedua, demikian selanjutnya 3 dan 4 selanjutnya kita akan baca berganti-gantian. Sudah siap? Baik. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Saudara, Anda mungkin boleh melihat-lihat sebelum Yesus atau murid-murid datang kepada Yesus tentang pertanyaan yang sama lagi. Ya, ini pernah ditanyakan di
sebelumnya kita sudah pernah bahas ini. Yesus menyampaikan bahwa dia akan menderita, pemberitahuan tentang penderitaan yang pertama. Ingat saya sampaikan pada waktu itu, begitu Yesus sampaikan penderitaan pertama, langsung mereka bertanya, siapa ini yang akan jadi penerusnya, suksesornya gitu ya. Lalu di sini saudara bisa lihat Yesus berbicara lagi tentang pemberitahuan kedua tentang penderitaannya. Kembali mereka bertanya lagi. Nah, jadi kira-kira mereka tanya, kira-kira guru kalau kau mati nanti siapa ahli warisnya gitu? Siapa yang akan duduk di tahtamu gitu ya? Nah, saudara, karena apa? Mungkin ada beberapa ahli teologi berkata, kemungkinan besar ini terkait dengan pengalaman kemuliaan yang dialami Yesus beberapa waktu yang lalu. Jadi di sini sudah hampir kelihatan pertanyaan itu ditujukan atau kemungkinan besar ditanyakan oleh beberapa orang yang merasa, yang berpikir bahwa ada 3 ini akan menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Itu sebabnya Yesus bawa mereka ke gunung itu, ya kan? Itu dan saya percaya, dan beberapa ahli teologi juga seperti yang saya katakan, mereka berkata demikian juga. Kemungkinan besar karena Yesus mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes ke gunung itu dan mereka melihat kemuliaan yang terjadi, kemungkinan besar murid-murid yang lain ingin Yesus menyebutkan namanya. Perhatikan pertanyaannya. Mereka bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Haleluya. Siapa yang terbesar? Artinya apa? Mereka mau namanya. Yesus namanya. Kami butuh nama sekarang. Kami nggak butuh filosofimu, kami nggak butuh yang lain-lain. Kami mau namanya. Karena sebentar lagi kalau kau mati, siapa yang akan menggantikanmu gitu kan? Itu sebabnya mereka bertanya kepada Yesus dengan berani. Kalau sebelumnya mereka hanya berbisik-bisik, tapi di sini mereka betul-betul datang kepada Yesus dan bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Seorang yang bernama Ralph Waldo Emerson, dia seorang penulis, dia katakan begini, a great man is always willing to be little. Seorang yang besar, seorang yang hebat selalu berusaha untuk menjadi kecil. Haleluya. Saya percaya dia kutip, dia ambil dari firman Tuhan juga. Seorang yang besar, seorang yang hebat selalu berusaha untuk menjadi kecil. Artinya apa? Seseorang yang hebat itu tidak mau diketahui oleh orang lain. Haleluya. Ada seorang yang saya sangat kagumi juga di Indonesia, namanya Bob Sadino. Mungkin bapak-bapak mengenal itu. Bob Sadino ini seorang yang memulai karir usahanya cukup susah. Sederhana sekali. Dan dia memulai beberapa jenis usaha dan akhirnya dia sangat berkembang di peternakan ayamnya. Saudara, Bob Sadino ini adalah orang yang akhirnya berhasil. Tapi kemanapun pergi selalu pakai celana pendek. Dan dia paling tidak tahan kalau ada melihat sampah, ada melihat kotoran, ada melihat pekerjaan yang ada di depan kantornya tidak beres. Satu hari mungkin saya lupa cerita sebenarnya bagaimana, tapi kira-kira ya, mungkin tukang kebunnya tidak mengerjakan sesuatu yang dengan baik. Lalu Bob Sadino masuk ke taman dan dia membersihkan taman di depan kantornya. Cukup besar tamannya. Dia mengutip beberapa sampah atau mencabur rumput. Lalu ada seorang yang datang dan bertanya, "Pak, pintu masuk kantor mana?" Dia nggak tahu, dia bertanya kepada yang punya perusahaan itu. Karena dia pakai celana pendek, kita kan selalu gitu. Kalau orang pakai celana pendek, ini babunya ini gitu kan. Ini apa namanya? Ini orang-orang yang nggak terhitung ini gitu, nggak ada apa-apanya ini. Lihat pakaiannya aja gitu kan, kita selalu gitu. Lihat pakaian, lihat gaya, lihat mobil yang dipakai gitu kan. Kalau mobil yang dipakai Fortuner, lain penilaiannya saudara, walaupun pinjaman. Ya kan, lain. Coba pakai mobilnya Panther tua, waduh. Lain. Saya udah lihat, saya lihat betul beberapa waktu ini. Saya alami betul itu. Seperti yang pernah saya bilang hari itu, memang Fortuner menyatukan keluarga.
Banyak keluarga-keluarga disatukan oleh Fortuner. Karena ya keluarga yang nggak pernah kenal saudara begitu lihat Anda naik Fortuner, oh dia langsung panggil ayo ke rumah lah sering-sering gitu kan. Nah tapi ya memang begitulah keadaannya saudara. Nah saya kagum dengan Bob Sadino ini karena dia pada waktu ditanya, Pak di mana kantornya? Saya mau jumpa ini di mana? Saya mau melamar pekerjaan. Dia bilang, oh iya silakan Pak, masuknya dari sebelah sana katanya. Si pelamar ini anak muda datang dengan pakaian necis, saudara mau lamar kerja dia nggak tahu bosnya sedang di situ. Dan kemudian singkat cerita dia masuk lalu kemudian si anak muda ini kalau saya tidak salah akhirnya berhadapan dengan bos besar ini. Lalu kemudian dia bilang karaktermu kurang bagus karena kamu kurang menghargai orang lain. Kalau kamu ingin perusahaan ini maju harusnya tadi kamu belajar menghargai. Kamu belajar merendahkan dirimu, merendahkan hatimu. Siapapun orang yang kau jumpai tetap sopan, tetap baik, tetap bertanya dengan penuh hormat kepada orang itu, apalagi orang itu lebih tua daripadamu. Nah ini yang saya katakan, yang saya kutip dari Ralph Waldo Emerson. A great man is always willing to be little. Seorang yang hebat akan selalu berusaha untuk menjadi kecil. Dia tidak mau dilihat orang lain karena dia lebih senang berada di belakang layar. Haleluya. Dan saya percaya ini juga yang Yesus katakan. Ayat yang kedua, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Haleluya. Saudara perhatikan, Yesus tidak menanggapi pertanyaan itu. Haleluya. Dia nggak menanggapi pertanyaan itu. Tapi dia panggil seorang anak kecil dan dia letakkan di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Di mana sih masalahnya? Kan mereka cuma tanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Betul kan? Yesus kan sebenarnya tinggal bilang, oh Petrus gitu kan. Karena Yesus pernah bilang, Petrus, engkau Petrus, bukan lagi Simon, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Tapi Yesus tidak menjawab mereka, karena apa? Dia tahu pertanyaan mereka bukan sesuatu yang coba meninggikan, membesarkan Tuhan. Tapi pertanyaan mereka itu lebih terarah kepada status. Itu sebabnya Yesus katakan bertobatlah. Kamu harus bertobat. Kamu harus berubah dalam akal budimu, dalam perilakumu dan tabiatmu. Kebiasaan-kebiasaan itu dibuang. Haleluya, bertobatlah. Amin. Kenapa? Seorang yang besar akan selalu berusaha untuk menjadi kecil. Saya percaya satu hal kenapa Yesus harus dicium oleh Yudas baru bisa dikenali oleh prajurit-prajurit itu. Saya percaya ada satu hal. Karena Yesus memakai pakaian yang sama dengan murid-muridnya. Yesus bergaya sama dengan murid-muridnya. Yesus berbicara sama dengan murid-muridnya. Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Nothing special. Gak ada yang khusus dari Yesus. Yesus gak pakai jubah yang lebih mahal dari murid-muridnya. Yesus saya percaya punya rambut yang sama gondrong dengan murid-muridnya. Karena gak ada tukang pangkas pasti waktu itu kan. Gak ada, rambutnya gondrong. Jadi kalau ada yang bilang, oh Yesus saja gondrong. Iya, waktu itu gak ada tukang pangkas. Kalau kau mau gondrong, pergilah ke hutan sana. Iya kan, baru alasan gak ada tukang pangkas di sini. Itu kalau itu saya betul, silakan. Ya tapi gak masalah lah, mau gondrong pun gondrong lah, gak apa-apa. Tapi mahasiswa jangan. Nanti udah lulus baru gondrong ya Chan. Udah bisa Chan kalau mau gondrong. Karena dia baru lulus STH tadi malam saudara. Haleluya. Selamat ya kepada Chandra. Siapa lagi? Rini. Pak Budi udah lulus S2-nya sah kemarin. Padahal tahun lalu dia lulusnya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Nah itu saya katakan. Saya percaya Yesus adalah pribadi yang sama dengan murid-muridnya. Dia sama sederhana dengan murid-muridnya.
Pada waktu dia berada di dalam bait suci, dia tidak duduk di atas singgasana. Dia tidak duduk di samping depan mimbar kiri atau kanan. Enggak. Tapi dia sama dengan murid-muridnya. Sehingga pada waktu prajurit mau menangkap dia, mereka bilang, yang mana Yesus? Kami enggak kenal dia. Karena dia berbaur dengan yang lain-lainnya. Haleluya. Dia enggak pakai jubah keemas-emasan supaya dikenal dia adalah Pastor Jesus. Enggak. Dia nggak pakai jubah putih panjang supaya dia dikenal sebagai Prophet Jesus atau Apostle Jesus. Enggak. Dia sama dengan murid-murid yang lain. Pakaiannya saya percaya sama seperti Petrus. Pakaiannya saya percaya sama seperti Yohanes, Yudas dan yang lain sebagainya. Itu sebabnya pada waktu Yesus hendak ditangkap, mereka bingung. Mungkin ada beberapa yang mukanya pun mirip dengan Yesus. Ya kan? Kalau rambut udah gondrong-gondrong kan muka bisa mirip-mirip juga saudara. Betul nggak? Pakaiannya sama. Mukanya juga hampir sama. Yang mana? Judas, kau pergi, kau tandai dia dengan memberikan ciuman supaya kami bisa kenal dengan dia dan kami tangkap dia. Haleluya. Ini yang saya katakan saudara. Marilah gereja Tuhan kembali kepada apa yang Yesus ajarkan. Amin. Nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil dalam kerajaan surga. Haleluya. Yang ada adalah orang yang setia dan tidak setia. Amin. Kalau engkau setia, dia akan mengangkat engkau. Dia akan mendudukkan engkau di tempat-tempat yang semestinya. Tapi soal terbesar, saya percaya sama seperti Yesus katakan, siapa yang akan duduk pada waktu ibunya Yohanes, Yakobus, siapa yang akan duduk di sebelah, taruhlah anak kami di sebelah kananmu satu, di sebelah kirimu satu. Yesus bilang mengenai itu, biarkan Bapakku, biarkan kami berunding nanti. Kami lihat dulu. Ya kan? Kepada setiap orang ini diberikan karunia masing-masing. Tapi kalau mereka tidak setia, bagaimana mereka akan duduk di samping kanan atau di samping kiriku? Jadi masalahnya adalah kesetiaan di sini, saudara. Haleluya. Itu sebabnya Yesus bilang, kamu harus bertobat. Kamu harus berubah dalam akal budimu. Cara pikirmu harus berbeda. Amin. Dalam gereja nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil, kita sama. Amin. Hanya perbedaannya apa? Saya dipercayakan Tuhan untuk menjadi pemimpin mungkin bagi saudara untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu. Karena mungkin ada waktu lain Anda mungkin tidak cocok dengan saya. Tapi sementara waktu ini Anda cocok dengan saya. Dan itu sebabnya Tuhan panggil saudara untuk bisa berada di bawah penggembalaan saya di sini. Haleluya. Tapi mari berubah. Mari belajar mengenal Kristus sebagai gembala agung kita. Amin. Biarkan Kristus menjadi gembala agung kita. Bertobat dalam perilakumu juga. Gak usah sikut-sikutan untuk menjadi yang lebih besar dari yang lain. Gak usah cemburu-cemburuan. Gak usah. Haleluya. Gak usah merasa lebih hebat lah dari yang lain. Saya terus terang dalam pelayanan di sini, saya selalu bilang, saya ajarkan jemaat di sini agar engkau melayani Tuhan, bukan melayani gereja ini. Melayani Tuhan. Kalau Anda melayani Tuhan, Anda akan mengutamakan yang lain. Makanya firman Tuhan katakan saling, dalam bahasa biasanya, saling berebutlah memberikan hormat. Haleluya. Itulah seorang yang besar. Dia tahu menghormati orang lain. Dia tahu menghargai orang lain. Kalaupun dia hebat, dia nggak akan tunjukkan dia hebat. Kalaupun dia bisa, dia nggak akan tunjukkan dia bisa. Tapi biasanya orang yang nggak bisa, yang selalu panggaron, sok-sokan, tunjuk-tunjukin, iya kan? Saya sering itu, saya paling sering, saya selalu tanya sama mahasiswa baru yang masuk, kau bisa main musik? Oh bisa pak, katanya kan. Main apa kau? Main keyboard pak, katanya. Ku tes lah gitu kan, main keyboard. Jang, 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 jang. Iya main. Udah puji Tuhan, terima kasih, aku bilang. Ada beberapa orang yang saya uji, saya bilang, bisa main keyboard? Nggak bisa pak, katanya. Tapi kemudian kuliah, bisanya kau dari C bisalah gitu kan. Kembangkan ya. Haleluya. Lebih baik bilang nggak bisa dulu. Karena memang masih belajar pak.
Saya masih belajar, Pak. Nggak usah bilang bisa. Haleluya. Saya kutip firman Tuhan katakan apa? Amsal 27 ayat yang ke-22. Amsal 27 ayat 22. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Iya kan? Saya lebih senang begitu. Mungkin saudara pikir, oh saya kan Pak Oktav gak pernah hadir, ke Pak Oktav gak pernah lihat Pak Oktav. Saya selalu tanya, kadang-kadang kalau mahasiswa saya tanya sama Budi, Bud, siapa yang ini kayak mana Bud? Saya tanya kepada yang lain, yang ini gimana? Saya selalu perhatikan saudara. Ini CCTV kadang gerak-gerak sendiri ini. Ini sering gerak. Saya lihat, saya perhatikan apa yang bisa. Haleluya. Biarkan orang lain yang memuji kita, jangan mulut kita. Amin. Karena kalau Anda memuji diri Anda sendiri, apa gunanya? Ayat 1 Amsal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Haleluya. Itu sebabnya ayat 22 katakan biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Haleluya. Gak usah saudara. Anda kenal presiden pun gak usahlah bilang-bilang. Santai aja. Karena bagi saya pun gak ada gunanya kalau Anda kenal presiden. Paling-paling saya bilang, "Wih, hebat ya," gitu kan. Gak ada gunanya, ngapain? Betul kan? Apakah kalau Anda kenal presiden, Anda mau kenalkan saya kepada presiden supaya dia kasih uang? Dia kasih uang dari mana? Mungkinkah dia keluarkan uang kantongnya sendiri? Enggak. Kalau dia bantu saya karena saya kenal Anda, apakah tidak saya membawa dia ke dalam dosa lagi? Ke dalam kesalahan lagi? Supaya apa? Akhirnya dia jadi nepotisme. Karena saudara kenal dia, saya kenal saudara, lalu akhirnya saya punya keinginan tercapai karena apa? Akhirnya saudara membawa orang lain masuk dalam jebakan-jebakan Batman. Ya kan? Sekarang kan di presiden kita ditunggu ini apa kesalahannya gitu kan. Akhirnya kita membuat orang lain berada dalam masalah. Makanya jangan memuji diri sendiri, gak perlu. Haleluya, gak perlu, humble aja. Humble aja. Kenal presiden pun diam-diam aja. Sehingga satu hari waktu presiden datang Medan, dia yang telepon Anda. Ayo datang, aku di kamar hotel nomor sekian, kita datang yuk minum kopi sama-sama. Itu baru paten. Haleluya. Kalau memang dia kenal saudara, dia pasti akan panggil saudara. Dia pasti akan telepon Anda. Kalau Anda bilang Anda kenal presiden, semua orang di ruangan ini kenal presiden. Adakah yang tidak kenal Presiden Jokowi di sini? Enggak kan? Semua kenal Presiden Joko Widodo karena dia presidenku. Dia presiden kita. Amin. Karena itu saya bilang jangan puji diri sendiri. Haleluya. Lihat, berubah dalam perilaku kita. Dalam tabiat kita. Tabiat itu bicara tentang apa? Kebiasaan-kebiasaan. Pemikiranmu harus lain. Baik mengenai dirimu sendiri maupun mengenai pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kalau kamu mau mendapatkan tempat dalam kerajaan sorga, jadi seperti anak kecil. Amin. Jadi seperti anak kecil. Kenapa? Kenapa? Ayat yang ketiga, aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Pertama, saudara, anak kecil, anak bayi, itu selalu menginginkan air susu yang murni, kata firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Gak usah dibaca, udah tahu itu. Jadilah seperti anak kecil yang menginginkan air susu yang murni. Artinya apa? Kita menjadi seperti orang yang menginginkan pengajaran-pengajaran yang murni. Haleluya. Pengajaran yang murni. Inginkan itu dia. Anak kecil dia mau yang murni. Coba Anda kasih anak kecil satu hari misalnya susu apa? Susu apa yang anak-anak sekarang ini yang terkenal? Cilkit misalnya kan.
Besok Anda ganti lagi susunya. Lusa Anda ganti lagi susunya. Dia bilang enggak mau. Iya kan? Kenapa? Susu yang satu dengan yang lain rasanya berbeda-beda. Itu sebabnya dia enggak akan minum. Dia enggak akan minum. Dia akan minum yang biasa dia minum. Karena dia biasa menikmati yang itu. Haleluya. Jadi seperti anak kecil yang selalu menginginkan air susu yang murni. Haleluya. Tapi bukan dalam pikirannya. 1 Korintus 14 ayat 20 kita lihat. Bukan jadi anak kecil dalam pemikiran. Banyak orang begitu, oh kan aku jadi seperti anak kecil ya, aku cengeng-cengeng lah sekali-sekali. Enggak. Bukan itu yang dimaksudkan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, ayat 20, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Mengenai pengajaran, inginkan yang murni. Tapi mengenai sikap, berpikirlah dewasa. Jangan seperti anak-anak. Haleluya. Kalau anak-anak kan selalu gak dewasa. Ya kan? Anak-anak, ya namanya anak-anak. Dia kadang-kadang lihat orang lain punya ini itu, dia juga mau begitu. Ya kan? Nah, kita mau lihat yang Yesus maksudkan bagaimana, saudara ya. Maka Paulus kepada jemaat Korintus dia bilang, jangan sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Tapi hatimu boleh jadi seperti anak-anak. Haleluya. Pikiran jangan. Gak disalam aku, gak mau lagi aku datang ke gereja itu. Ya kan? Itu pikiran yang masih anak-anak. Bagaimana lagi pikiran anak-anak? Ada contoh? Silakan, siapa yang mau kasih contoh pikiran seperti anak-anak? Hah? Ayo yang anak-anak, ayo bilang. Anak-anak suka berantem. Iya kan? Suka berantem. Oh aku kan mau pelayanan yang ini, kok aku gak dikasih? Itu anak-anak. Iya kan? Anak-anak gak mau nurut kadang-kadang, berontak. Disuruh begini, gak mau. Oh aku kan bisa begini, kan ada aku, kenapa enggak? Itu anak-anak, saudara. Tapi anak-anak yang belum dewasa. Tapi jadilah anak-anak dalam kejahatan. Anak-anak sekalipun dia berantem, 10 menit lagi dia bisa main. Betul kan? Gak kayak kita kan, orang besar. Duduk sama-sama, minum kopi sama-sama, ada kawannya keceplos dikit bicara, sakit hati sampai 5 tahun. Gak bisa ngampuni, padahal kawannya gak ada maksud nyindir dia, gak ada maksud bilang apa-apa. Tapi dalam hatinya, oh tunggu kau. Makanya Paulus bilang, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Tapi jadi orang dewasa dalam pemikiran. Pemikiran jadi dewasa. Ah, kawanku ini keceplosnya. Pasti bukan aku yang dimaksudnya. Amin. Lupakan. Ayo ngopi lagi bro. Tambahkan lagi kopi untuk dia. Biar agak panjang percakapan itu. Haleluya. Kenapa Yesus bilang seperti anak-anak? Jadi seperti anak kecil ini. Kenapa Yesus bilang begitu? Anak kecil menjalani hidup tanpa beban. Pernah nggak anak saudara mikir, mungkin Anda pulang kerja, dia nangis. Kenapa? Sedih kali aku bapak dari pagi sampai malam kerja banting tulang. Harusnya kan aku ya banting tulang untuk bapak. Pernah nggak dia bilang gitu? Hah? Pernahkah begitu Pak? Pernah anak-anak bapak begitu? Dia sedih enggak? Bapaknya kerja banting tulang sampai malam. Begitu pulang, ayo Pak main kuda-kudaan katanya. Di kantor jadi kuda, di jalan jadi kuda, pulang jadi kuda lagi. Dia nggak punya beban dan dia nggak mikir yang lain. Yang dia tahu bapakku udah datang, aku bisa main dengan bapakku. Haleluya. Kadang-kadang aku pun jadi kuda malam. Yang ku bilang bukan orang lain, aku juga nya. Yang kecil itu kadang-kadang nggak mau tahu dia. Tetap saya harus jadi bapaknya, saya harus jadi temannya, saya harus main. Dad,
main petak umpet, alip cendong. Waduh, umur segini masih main aku alip cendong. Ya namanya masih punya anak umur 6 tahun. Gak punya beban sama sekali. Haleluya. Seorang anak menyerahkan segala sesuatu kepada bapaknya. Itu sebabnya Yesus bilang belajarlah dari anak kecil. Amin. Anak kecil gak mikir. Anda mau ceramahin panggil siapalah Anda mau panggil. Ceramahin dia panggil. Bapakmu nak dari pagi sampai sore udah capek. Dia setengah mati, dia angkat batu, dia angkat pasir, dia buat semuanya. Janganlah malam kau capek. Gak masuk akal sama dia. Gak masuk akal. Yang penting bapakku pulang, aku mau main dengan bapakku. Haleluya. Dia gak mikir itu. Dia tahu bapaknya pasti ada untuk dia. Haleluya. Dia tahu bapaknya pasti punya waktu untuk dia. Dia tahu bapaknya pasti perhatian kepadanya. Haleluya. Itulah anak kecil. Itu sebabnya Yesus bilang belajar dari anak kecil ini. Anak kecil itu polos, cinta, damai. Haleluya. Saya lihat anak-anak saya ini. Kadang-kadang yang kecil berantem dengan kakaknya. Bangun pagi, kakaknya masih ingat. Adiknya udah lupa. Ingat gak tadi malam buat apa? Apa? Gak ingat. Dengan gampang dia bilang gak ingat katanya. Anak kecil itu polos dan cinta damai. Dia gak ada niat jahat. Kalau ada anak kecil yang punya niat jahat dari kecil, itu salah bukan di anak itu. Salah di didikan orang tuanya. Haleluya. Kalau ada anak kecil dari kecil sudah dendam, saya percaya itu bukan salah anak itu. Itu salah orang tuanya. Kenapa? Mungkin tiap hari orang tuanya bilang, jangan kau dekat sama dia. Dia musuh mama. Jangan kau dekat sama dia. Dia itu paling luar biasa. Setan itu. Ini mak, setan itu rupanya. Iya, itulah setan itu. Oh. Dia cerita sama orang, woi, mau tahu kalian setan kayak mana? Kayak mana? Itu. Kenapa? Tiap hari mamanya bilang itulah setan itu. Tapi anak kecil yang sebenarnya dia jauh dari niat jahat. Makanya Paulus tadi katakan jadilah anak-anak dalam kejahatan. Haleluya. Jadi anak-anak dalam kejahatan. Kalau Anda mau berbuat sesuatu pikir, aku ini anak Tuhan atau anak iblis? Aku ini milik Tuhan atau milik iblis? Mau setua apapun kita tetap anak kan? Pertanyaannya seperti kalau aku anak Tuhan, aku harus menjauhi kejahatan. Lalu taat dan patuh, itu seorang anak. Kalau ada anak yang tidak taat dan tidak patuh, itu pasti ada sumber-sumbernya. Ada sumber-sumbernya. Perhatikan kenapa anak-anak kita tidak taat dan tidak patuh pada masa-masa ini. Perhatikanlah, kenapa? Mungkin pergaulan di sekolah, mungkin dia punya teman yang seperti itu juga. Anda harus lihat siapa temannya. Siapa yang membuat dia seperti ini. Perhatikan itu. Haleluya. Kenapa anak kita kalau dekat dengan ini kenapa jadi begini? Kalau dekat dengan yang satu lagi kenapa jadi begini? Anda harus perhatikan ini. Seorang anak saya percaya seperti ini, saudara. Haleluya. Saya mengutip. Tadi saya temukan di satu tulisan di internet. Anda bisa klik nanti di Google aja. Karakter anak kecil yang perlu kita pelajari. Satu, anak kecil itu punya hati yang tulus dan rendah hati. Anak kecil gak akan mungkin membeda-bedakan kawannya kalau tidak diajarin. Betul kan? Betul gak saudara? Anak-anak pergi kemanapun dia akan langsung bisa bergaul dengan siapa saja. Kecuali dibilang, oh itu gak seagama denganmu, jangan. Iya kan? Itu gak seagama denganmu, jangan bermain sama dia. Dulu saya ingat waktu saya masih SMP, kalau kami jalan kemana-mana orang tanya, bapaknya kerjaan apa? Oh pendeta. Oh pendeta. Mau agama apapun dia, masih respect kali. Sekarang saya pernah satu hari
pulang dari Afrika Selatan, saya naik pesawat. Di samping saya duduk ada seorang kelihatan dari Arab Saudi sana. Pakai pakaian lengkap, dia duduk di samping saya. Saya seperti biasa saya ajak dia cakap langsung. Wow, baru duduk dia langsung aku bilang, oh dari mana begini, kok dari mana? Dari Indonesia aku bilang. Oh dari Indonesia, kita udah semangat dia saudara. Ada satu kesalahanku waktu itu. Dia tanya, apa kerjaanmu di Afrika? Oh aku misionaris katanya. Oh ya katanya. Sebentar aku ke toilet, siap tuh gak balik-balik. Aku tunggu sampai 8 jam gak muncul-muncul dia. Kenapa? Siapa yang membuat begitu? Manusia yang membuat seperti itu. Anak kecil gak pernah begitu. Anak kecil itu punya hati yang tulus. Dia gak kenal, dia gak pilih-pilih kawannya. Siapapun kawannya dia akan datangi. Haleluya. Dan dia rendah hati. Dia nggak tahu ini anak orang kaya atau ini anak orang miskin. Dia nggak tahu itu. Dia pasti akan bermain dengan anak-anak itu. Betul kan? Nggak kenal. Dia nggak kenal ini anak bangsawan, ini anak Presiden Jokowi, ini anak siapa. Dia nggak peduli. Yang dia tahu ini kawanku. Betul kan? Dan itu sebabnya Yesus bilang, belajarlah menjadi seperti anak kecil ini. Dalam berteman harus punya sikap yang tulus, rendah hati. Jangan karena kaya mau berteman dengan dia, duduk dengan dia, jalan dengan dia, pergi kemana-mana dengan dia. Sampai akhirnya dia pun bosan lihat muka saudara. Kenapa? Ini macam bayanganku, ngikut terus aku kemana. Kenapa? Oh karena orang kaya. Coba tadi orang yang gak punya apa-apa. Oh nggak mau dia ngikut, nggak mau dia berteman. Hati-hati. Itu sebabnya Yesus bilang belajar menjadi seperti anak kecil. Anak kecil berani mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Betul kan? Nggak ada anak kecil yang sembunyi-sembunyi. Nggak ada anak kecil yang sebelum mengungkapkan sesuatu dia mikir dulu. Kalau ku bilang ini sakit hati nggak? Iya kan? Kalau ku bilang ini tersinggung nggak? Anak kecil nggak mau tahu dia, Kak, jelek kali kakak. Dia nggak mikir. Kalian jangan sakit hati sama anak kecil kalau ada anak kecil bilang begitu. Kenapa? Mungkin definisi jelek dia berbeda. Iya kan? Biasanya kau pakai bedak, make up, bajumu rapi, bersih. Kok hari ini kok jelek kali? Gitunya mungkin maksud dia. Anda jangan tersinggung langsung. Diajarin bapaknya itu makanya kayak gitu kan. Jangan. Anak kecil itu dia ungkapkan apa yang dia pikirkan. Tapi semakin dewasa kita akan semakin bijaksana dalam mengungkapkan. Betul kan? Kalaupun Anda lihat dia agak jelek, Anda kan gak bilang jelek kali kau. Enggak, kurang cantik kau hari ini. Kan gak tersinggung dia saudara. Sempat Anda bilang jelek kali kau hari ini. Mana lebih Anda pilih? Jelek kali kau hari ini atau kurang cantik kau hari ini? Mana kira-kira? Enggak lah, mana sama. Kalau kurang cantik, cantiknya dia tapi kurang dipoles. Kalau jelek, memang belum apa-apa udah enggak enak lihatnya gitu kan. Inilah seorang anak kecil. Yesus bilang belajar dari anak kecil. Dia mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Sikapnya polos. Melambangkan kejujuran, tadi saya sudah sampaikan. Dia ceria dan hidup apa adanya. Dikasih nasi pakai telur, disikat habis. Ya kan? Belum tentunya dia mau makan pakai rendang. Belum tentu dia mau makan kayak saudara, lengkap 4 sehat 5 sempurna. Kalau nggak ada nggak aku makan, nggak aku sentuh gitu kan? Kenapa? Dia maunya ceria, dia maunya hidup apa adanya. Kenapa ada anak kecil dari kecil harus makan KFC? Karena tiap hari yang dia tonton KFC. Tiap hari yang dia lihat iklan KFC. Dia lihat makan kertak-kertuk renyahnya, enaknya gitu kan. Iklan yang dia tonton. Itu sebabnya anak-anak sekarang hidup bukan apa adanya. Hidup ada apanya di balik hidup itu. Tapi Yesus bilang belajar dari anak kecil yang hidupnya ceria. Dia nggak mikirkan yang lain karena dia tahu
Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, amin. Karena dia tahu Bapa aja pelihara pada dia. Anak kecil gak pilih-pilih teman, dia hargai perbedaan. Tadi udah saya jelaskan. Dia suka berbagi dan tidak egois. Betul kan? Anak kecil itu harusnya suka berbagi. Dia gak egois. Kalau ada anak-anak yang tidak suka berbagi, mungkin ada orang tuanya yang bilang, oh yang ini jangan ya. Yang itu boleh. Yang ini gak usah lah. Gitu kan. Anak kecil pada hakikatnya suka berbagi. Kalau saudara punya anak yang suka berbagi, puji Tuhan buat itu. Karena dia memang ciri-ciri anak kecil yang harus kita ikuti. Haleluya. Dia gak egois, gak mikirkan dirinya sendiri. Kalau ada anak kecil yang egois dari kecil, waduh, ini orang tua perlu banyak kerja. Ya, kita sekarang punya anak-anak. Kemarin kami di mana, saudara? Tiba-tiba ada seorang anak muncul di depan saya. Saya tahu mamanya dorong, kan kita sama mungkin ya. Mamanya dorong anaknya supaya masuk. Saya mau bilang kepada dia, Dek, belajar ngantri. Tapi puji Tuhan anak itu tiba-tiba ada yang lain dorong saya, akhirnya saya maju ke depan. Terpaksa mamanya mundur. Kenapa dia menjadi egois? Bapak kejam kali, kan anak kecil. Gak bisa, saudara. Justru dari kecil itu Anda harus ajarkan dia tertib. Kalau sudah terlambat, dia harus belajar untuk bangun lebih cepat. Siap lebih cepat supaya tidak terlambat. Haleluya. Itu sebabnya saya selalu katakan di TK Ben Elim, saya mau seperti itu. Kalau Anda mau murid-murid Anda tertib, Anda guru-guru harus tertib. Harus tertib. Sebelum murid-muridmu datang, Anda harus di situ. Jadi contoh, jadi teladan. Iya kan? Anda mau murid-murid Anda lebih duluan, tapi Anda tidak mau duluan. Kadang-kadang kita begitu kan? Kita mau, wah semuanya harus lebih dulu, saya enggak. Saudara, itu sebabnya firman Tuhan, jangan egois. Jangan egois. Ajarkan itu kepada anak-anak kita. Karakter anak kecil yang patut ditiru adalah tidak egois. Tapi jangan rusak karakter itu. Jangan rusak karakter itu. Jangan dorong anakmu melakukan kesalahan. Haleluya. Seperti yang tadi saya bilang, jangan dorong dia melakukan kesalahan. Nanti pada waktu dia besar, dia akan buat hal yang sama kepada anaknya. Dia akan cari cara untuk curang. Dan akhirnya semua yang lain dia akan buat curang. Saya pernah kirimkan video kepada saudara bagaimana anak-anak SD di Jepang. Dari kecil mereka bersihkan kelas bersama-sama. Bersihkan loh, betul-betul mengepel. Ada yang siram air, ada yang sabunin lantai, ada yang ngelap pakai kain. Dari kecil dididik untuk bertanggung jawab. Saya pernah mau lakukan itu di sekolah kita. Dulu kita ada SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen. Saya pernah lakukan itu. Ada orang tua yang datang sama saya bilang, kok anak kami dijadikan pembantu, kan kami bayar uang sekolah. Adalah, saya tutup sekolahnya. Belum siap saya bilang. Saya akan turun dari SD. Tadinya kan SMA itu kan. Saya mau turun dari SD. Supaya karakter itu terbentuk dari SD. Karena itu doakan supaya tahun depan kita bisa mulai SD. Haleluya, dari TK ke SD. Saya percaya kalau Tuhan izinkan dia akan terjadi. Amin. Belajar untuk seperti anak kecil. Itu yang Yesus katakan. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Without humility, there can be no humanity. Ini ucapan yang disampaikan oleh John Buchan. Dia seorang politikus
sejarawan dari Skotlandia yang menjabat sebagai gubernur jenderal Kanada ke-15. Dia katakan, without humility, tanpa kerendahan hati tidak akan ada kemanusiaan. Without humility there can be no humanity. Gak akan ada kemanusiaan tanpa kerendahan hati. Karena pada akhirnya semua akan berlomba menjadi nomor satu. Semua akan berlomba menjadi yang terdepan. Itu sebabnya saya selalu katakan di TK Ben Elim Kids, gak boleh ada ranking-rankingan. Semua ranking 1. Gak ada yang ranking 2. Kenapa? Jangan jadikan anak Anda kompetisi, ikut dalam kompetisi seperti itu. Saya lihat di mata kepala saya sendiri pada waktu anak saya masih sekolah. Ada anak-anak yang orang tuanya sengaja datang jumpai guru, bawa nasi goreng, bawa mie goreng, bawa capcay untuk makan siang. Wah, entah apa-apa, supaya apa? Anaknya masuk jadi ranking 1. Oh, bangga kali dia kalau anaknya ranking 1, langsung dia upload di Facebook. Anakku ranking 1 hari ini, puji Tuhan. Jangan ajarkan ciptakan kompetisi dalam diri anak dari kecil. Berbahaya. Akhirnya ini masuk ke dalam gereja, ini masuk ke dalam setiap lini kehidupan di dunia ini. Anak Anda unggul dalam karakternya masing-masing. Anak saudara unggul dalam pendidikannya sendiri-sendiri. Anak yang tidak pandai matematika belum tentu dia bodoh dalam hal yang lain. Itu sebabnya jangan kalau anak Anda nggak tahu matematika, jangan paksa dia untuk tahu matematika seperti anak orang lain. Jangan, biarkan. Haleluya. Seringkali saudara lihat dalam dunia sekarang, kompetisi. Kalau kamu tidak jadi lebih baik, kamu tidak akan berhasil. Kalau kamu tidak begini, kamu tidak akan bisa begitu. Kompetisi, itu sebabnya saya mengutip ini karena saya percaya ini tepat sekali. John Buchan katakan, without humility there can be no humanity. Tanpa kerendahan hati tidak akan ada kemanusiaan. Manusia akan selalu memangsa manusia lainnya. Homo homini lupus. Betul kan? Itu sebabnya kita lihat setiap hari kita hidup di angka yang terus berbeda. Manusia berkompetisi terus untuk naik. Minggu lalu saya katakan, kita selalu ingin naik jabatan, naik penghasilan, naik ini, naik itu, punya penghasilan lebih. Pada akhirnya yang kita inginkan hanya duduk di rumah berdua dengan istri. Karena anak-anak sudah tidak ada. Duduk di depan pantai, duduk di taman, menikmati hidup sebenarnya kan. Itu sebabnya kita butuh kemanusiaan, kita butuh kerendahan hati. Yesus ajarkan ini. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Haleluya. Belajar merendahkan hati. Belajar merendahkan diri. Jangan puji diri sendiri. John Madden katakan, self-praise is for losers. Memuji diri sendiri ditujukan bagi orang-orang yang kalah. Dia nggak bisa, makanya dia puji diri sendiri. Iya kan? Oh, saya bisa Pak, saya bisa begini, saya bisa begitu. Karena dia nggak mampu, dia harus puji dirinya sendiri. Dia harus angkat dirinya sendiri. Always have class and be humble. Stand for something. Berdirilah untuk sesuatu dan punya kelas. Selalulah rendah hati. Haleluya. Saya ulangi. Pujian kepada diri sendiri adalah untuk orang-orang yang kalah. Jadilah pemenang. Berdirilah untuk sesuatu. Stand up for something. Have class, selalu punya kelasmu, standarmu. Haleluya. Haleluya. Punya standar. Saya selalu katakan ini kepada jemaat di gereja ini. Punya standar. Kalaupun engkau susah, jangan orang lain tahu. Jangan orang lain tahu engkau susah. Punya standar.
Percaya, bersama Yesus engkau akan melewati itu. Bersama Yesus engkau akan taklukkan itu. Punya kelas, tapi tetap rendah hati. Haleluya. Ini yang Yesus katakan. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Makanya Yesus katakan dalam Matius pasal 5, berbahagialah orang yang ada beberapa di sini yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Haleluya. Saudara, ikuti yang Yesus katakan. Seperti tadi seorang anak, pasti dia punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Dia murah hati. Dia suci hatinya. Tadi kita udah dapat definisinya. Gambaran seorang anak itu bagaimana. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Haleluya. Barang siapa menyambut anak-anak ini. Mungkin yang Yesus gambarkan bukan hanya anak-anak dalam bentuk fisik atau umur. Tapi orang-orang yang pemikirannya polos, sederhana, murni, suci. Barang siapa yang menyambut orang-orang seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku, kata Yesus. Haleluya. Kalau ada orang datang rendah hati di hadapanmu, kalau ada orang datang baik-baik di hadapanmu, jangan bilang ini target berikutnya. Kadang-kadang kan ada gitu. Ada orang datang polos gitu kan. Oh, ku makan dia siap ini. Jangan. Kalau engkau jumpai orang seperti itu, engkau harus lebih lemah lembut dari dia. Engkau harus lebih setia dari dia. Engkau lebih rendah hati dari dia. Tunjukkan kepolosan, tunjukkan, semuanya harus Anda tunjukkan lebih daripada itu. Siap layani dia. Karena barang siapa yang kau sambut dalam nama Tuhan, engkau menyambut Tuhan. Oh, dia kan beda agama, Pak. Walaupun justru itu, tunjukkan lebih lagi. Supaya dia lihat bedanya anak-anak Tuhan dengan anak-anak dunia. Haleluya. Kalau ada anak-anak dunia yang begitu rendah hati, begitu lemah lembut. Wow, saya percaya Anda harus lebih dari itu. Satu hari saya saya baru berangkat, kalau saya nggak salah dari Jakarta ke Medan. Dalam pesawat, saya sedang duduk. Saya berada di sebelah jalan, aisle. Lalu datang seorang bapak dari koridor pintu depan dengan tertawa, bahagia. Lalu ada seorang ibu di depannya, diajak bicara dan saya perhatikan rupanya dia angkat tas ibu itu sambil jalan. Lalu kemudian dia minta, "Bu, saya taruh di atas ya." Karena dia orangnya agak pendek. Dia permisi kepada saya, "Pak, boleh nggak saya pijak sebentar?" Oh, saya bilang boleh, silakan Pak. Dia pijak tempat duduk saya, dia naikkan tas, lalu kemudian dia kembali ke tempatnya. Karena dia duduk di emergency, dia duduk di tempat lain. Lalu kemudian saya di emergency, ibu ini duduknya di samping saya. Lalu kemudian pramugari bilang, "Bu, boleh nggak ibu pindah ke tempat lain aja? Karena emergency harus untuk orang-orang yang bisa berani buka pintu nanti kalau ada apa-apa." Saya bilang, aku aja belum tentu berani buka pintu kalau ada apa-apa gitu kan. Karena saya selalu berdoa, "Tuhan, sebelum pesawat ini jatuh, cabut nyawaku," aku bilang.
Ya ngapain juga, coba pikir. Udah masuk ke dalam laut mau buat apa? Bisa nggak buka pintu? Ayo, ayo gitu lah. Macam penerima tamu di gereja. Ayo silakan, karena yang duduk di emergency kan harus gitu. Ayo dipersilahkan dulu yang lain. Anda buka pintu katanya. Aduh. Jadi singkat cerita, bapak ini akhirnya duduk di samping saya. Saya percaya sekali waktu dia datang. Saya bilang ini pasti orang Kristen. Saya bilang ini pasti anak Tuhan. Saya bilang. Saya bicara dengan dia, lalu kemudian dia dengan santainya, wah Pak Oktav, Bapak ini pekerjaannya apa? Saya optimis ini Kristen. Saya bilang, saya pendeta Pak. Wah, angin apa saya duduk di samping pendeta. Waduh, saudara, hormatnya minta ampun. Biasanya saya di samping-samping ustadz. Hari ini samping pendeta. Ya ampun, saya bilang. Saya pikir dia akan pindah kayak yang dulu gitu kan. Tapi puji Tuhan hari itu dia tidak pindah. Dia gak pindah, dia bicara dengan saya. Kami bicara, waduh akrab sekali saudara. Akrab sekali. Saya ingat sampai beberapa waktu sering saya ke Jakarta. Kadang-kadang kami duduk di Senayan, kami ngopi berdua, kami cerita berdua. Sambut seseorang yang seperti itu. Kalau dia rendah hati, tunjukkan engkau lebih rendah hati dari itu. Kalau dia pemurah hati, tunjukkan kau lebih murah hati daripada dia. Supaya apa? Kristus ditinggikan. Haleluya. Sehingga orang lain melihat Kristus. Jangan lihat orang lain sebagai mangsa. Karena dia polos. Karena dia baik. Ya kan? Kami kan hamba-hamba Tuhan sering digituin. Oh kalau baik, kalau polos, kalau ya agak-agak lembut dikit, wah langsung dikerjain itu saudara. Langsung dikerjain. Tapi saya punya prinsip satu. Biarkanlah. Kalau dia tipu aku pun, dia bukan tipu aku kok. Dia tipu Tuhan. Kalau dia buat macam-macam, dia bukan macam-macam dengan aku. Dia macam-macam dengan Tuhanku. Dengan Bapakku. Haleluya. Yang penting aku menyambut siapapun yang datang. Belajar buka hati saudara. Sambut orang-orang seperti itu dalam nama Tuhan. Karena Yesus katakan kalau engkau menyambut orang-orang seperti itu, seperti anak-anak ini, engkau menyambut dia sendiri. Biarkan orang lain lihat Kristus dalam kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya firman ini bisa menguatkan kita agar kita terus menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya.